Halo semuanya, saya Sikina Glorila Tuprisa dari Program Studi Informatika Universitas Kristen Indonesia Maluku dengan mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Materi yang akan saya bawakan yaitu mengenai kerangka kerja dan paradigma interaksi. Pengertian kerangka kerja dan paradigma interaksi yang pertama, kerangka kerja adalah sebuah struktur yang digunakan untuk mengkonseptualisasikan suatu sistem. Kerangka kerja dapat digunakan untuk memahami cara manusia berinteraksi dengan komputer. Paradigma interaksi yaitu sistem interaksi yang berhasil pada umumnya diyakini akan meningkatkan daya guna dari sistem tersebut. Selanjutnya, siklus tindakan eksekusi atau evaluasi. Suatu konsep penyusunan tindakan-tindakan yaitu yang pertama, goal, kejadian yang diinginkan oleh pengguna. Yang kedua, eksekusi, melakukan eksekusi atas suatu tindakan dalam dunia nyata. Yang ketiga, dunia nyata, tempat di mana pengguna dapat mengeksekusi suatu tindakan dengan memanipulasi objek. Yang keempat, evaluasi, validasi pengguna atas suatu tindakan dan membandingkan dengan goal yang telah ditetapkan sebelumnya. 7 langkah siklus tindakan eksekusi atau evaluasi seperti pada gambar yang telah disediakan. Selanjutnya, siklus atau tindakan eksekusi atau evaluasi. Siklus tindakan eksekusi atau evaluasi berfokus pada cara pandang pengguna tentang interaksi. Yang pertama, komponen utama, sistem dengan lambang S menggunakan bahasa mesin, pengguna dengan lambang P menggunakan bahasa tugas, masukan dengan lambang M menggunakan bahasa masukan, dan keluaran menggunakan lambang K menggunakan bahasa keluaran. Yang kedua, fase eksekusi pada siklus interaksi. Yang pertama yaitu artikulasi. Pengguna memformulasikan sebuah goal yang kemudian dinyatakan dalam bahasa masukan. Yang kedua, pengerjaan. Bahasa masukan diterjemahkan ke dalam bahasa mesin atau dikerjakan oleh mesin. Yang ketiga, penyajian. Sistem menyajikan hasil operasi yang menggunakan bahasa mesin dan menggunakan bahasa keluaran. Yang ketiga, fase evaluasi pada siklus interaksi. Berisi langkah untuk observasi dan artikulasi, atau pengguna mengartikan hasil yang muncul di layar dan mencocokkannya dengan goal semula dan mencocokkan dengan bahasa tugas pada atribut psikologis dengan bahasa masukan. Masuk dalam jarak pemisah eksekusi dan evaluasi. Yang pertama, jarak pemisah eksekusi atau gulf of execution muncul karena adanya jarak atau gulf antara representasi mental yang dimiliki oleh pengguna dengan komponen fisik dan status sistem. Ada juga perbedaan antara keinginan pengguna dengan apa yang dilakukan oleh sebuah sistem, atau seberapa jauh sistem tersebut dapat mendukung tindakan yang akan dilakukan oleh pengguna. Yang kedua, jarak pemisah evaluasi atau gulf of evaluation. Tindakan kesulitan yang dihadapi pengguna untuk mengartikan status sistem dan seberapa jauh desain objek yang dimiliki antarmuka mendukung pengguna untuk menemukan dan menginterpretasikan status sistem. Contoh slider yang menunjukkan status instalasi program. Ini adalah gambar jarak pemisah eksekusi dan evaluasi. Selanjutnya, mengatasi kompleksitas. Jika perancang ingin membangun sistem yang mudah digunakan, yang pertama, perancang harus memahami bagaimana pengguna melihat sesuatu. Yang kedua, melihat dunia dengan kacamata pengguna. Yang ketiga, perancang memahami apa yang dirasakan pengguna ketika menggunakan program rancangannya. Untuk itu, perancang harus memahami bagaimana manusia mengatasi kompleksitas suatu lingkungan kerja secara teknis. Kita masuk dalam pemodelan sistem. Yang pertama, model konseptual atau model perancang, yaitu model yang diciptakan oleh perancang. Kedua, gambaran sistem atau sistem image, yaitu sistem yang diciptakan oleh perancang dan yang sesungguhnya dilihat oleh pengguna, menyangkut apa yang terlihat di layar tampilan dokumentasi dan hal-hal lain yang berhubungan dengan sistem tersebut. Yang ketiga, mode mental atau pengguna.
Model yang diciptakan oleh pengguna ketika pengguna berinteraksi dengan suatu sistem. Mode mental tidak akan pernah terbentuk jika seseorang tidak pernah menggunakan sistem. Masih dalam pemodelan sistem, mode mental. Model mental adalah proses untuk menciptakan kerangka kerja tentang suatu proses atau cara kerja suatu benda. Penyajian kognitif suatu proses atau objek yang menyatakan suatu perkiraan logis dan dapat diterima tentang bagaimana suatu benda dibentuk atau bagaimana benda berfungsi. Semakin dekat model mental yang diciptakan oleh pengguna dengan model konseptual yang diciptakan oleh perancang, maka pengguna akan merasakan kemudahan ketika berinteraksi dengan sistem. Karakteristik model mental. Yang pertama, tidak ilmiah berdasarkan perkiraan, tidak lengkap, menjelaskan aspek yang relevan, tidak stabil, dapat dikembangkan dan beradaptasi dengan konteksnya, tidak konsisten, untuk model yang sama sering tidak kompatibel satu dengan yang lain. Personal, bersifat unik untuk setiap individu sehingga tidak bisa diterapkan secara umum. Model mental sangat penting untuk merancang interaksi sebagai kerangka kerja dasar untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Terakhir, ergonomi. Definisi ergonomi adalah studi tentang karakteristik fisik dari interaksi, juga dikenal sebagai faktor-faktor manusia. Tetapi ini juga dapat digunakan untuk tujuan yang lebih dari HCI. Ergonomi baik digunakan untuk menentukan standar dan pedoman dalam membatasi cara kita mendesain aspek tertentu dari sistem. Contoh-contoh, kontrol dikelompokkan berdasarkan fungsi atau frekuensi pengguna, atau berurutan lingkungan kerja sekitar. Contoh pengaturan tempat duduk beradaptasi untuk mengatasi semua ukuran pengguna. Masalah kesehatan. Selanjutnya, contoh posisi fisik, kondisi lingkungan atau suhu kelembapan, pencahayaan, kebisingan, penggunaan warna, dan contoh yang terakhir, penggunaan merah untuk peringatan, hijau untuk oke, kesadaran kebutaan warna, dan lain-lain. Demikian hasil presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.